Oke, untuk mulai pembaktian kita menyanyi lagu Sejauh Timur dan Barat. Oke teman-teman, kita nyanyi lagu yang lebih semangat lagi. Kita nyanyi lagu Cowboy.
mau nyanyiin lagu yang ketiga sebelum saya menyampaikan dan Saudara sekalian, sebenarnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya kita akan doa untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami boleh diberikan satu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki apa yang menjadi berjalan memenuhi panggilan kami akan tujuan hidup di hadapan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan, dan terlebih lagi berikan kami kekuatan dan dorongan untuk mentaatinya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya The Purpose of Life, tujuan hidup. Nah, kita akan buka dari 3 bagian Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan.
Bagian yang kedua kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagian ketiga kita buka dari Mazmur 73, 25-26. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dulu ketika saya masih kuliah di Surabaya, kita terkadang itu pergi bersama-sama teman satu kampus yang kebetulan kosnya di daerah-daerah situ gitu. Apalagi kalau libur itu tidak terlalu panjang, ya sekitar 1-3 hari, kita biasanya nggak pulang kampung begitu, kita tetap di kos. Nah, suatu ketika kita merencanakan untuk pergi gitu kan. Kita mau pergi berenang. Memang agak mendadak. Nah, lalu kita ajak itu satu teman kita itu untuk ikut pergi gitu kan. Sebut saja namanya si Yusuf. Ya tentu saja itu nama sebenarnya. Lalu kita jemput dia di kosnya, dia yang dijemput terakhir sengaja. Nah, lalu begitu kita datang ke kosnya, dia langsung keluar kos, dia langsung tahan itu pintu untuk tetap terbuka sambil bilang kita untuk ayo ikut kita pergi. Dia tidak tahu kita semua itu mau pergi kemana. Jadi ketika dia ngomong oke, dia tidak tahu diajak pergi kemana. Nah, tapi dia tidak mau menutup pintu mobil, dia lihat sekeliling di dalam mobil begitu. Nah, apa yang dia cari? Ternyata yang dia cari adalah tas-tas ransel milik kami semua yang memang terus terang sengaja kita semua sembunyikan dari dia. Jadi seolah-olah kami itu kita itu pergi bawa badan doang sama baju yang di badan, nggak bawa ransel, nggak bawa apa, cuma bawa dompet lah. Seakan-akan ya kita pergi di dalam kota gitu aja. Jadi maksudnya apa? Maksudnya agar teman kami yang namanya Yusuf itu ikut dengan kami pergi tanpa bawa pakaian. Nah, itu yang terjadi. Begitu dia temukan ransel salah satu milik teman kami, dia bongkar begitu, terus dia cari lagi, ketemu lagi, dia bongkar, dia temukan baju ganti dan baju renang. Dia langsung balik ke dalam kos, dia ambil pakaian renang dia dan baju ganti, lalu kembali ke mobil tentu sambil marah-marah, begitu kan. Dia kali ini berhati-hati. Kenapa? Karena dia pernah dikerjai dengan model serupa. Dia diajak teman-teman saya, waktu itu saya tidak ikut begitu kan, menginap. Dia diajak pergi tanpa diberitahu kalau menginap. Jadi dia tidak bawa pakaian sama sekali. Yang lain bawa gitu. Jadi akibatnya dia pergi menginap tapi tidak ganti selama kalau nggak salah 2 malam. Jadi itulah akibatnya kalau seseorang diajak pergi tetapi tidak tahu tujuannya kemana dia diajak pergi. Nah, di dalam kasus teman saya tadi begitu. Jika itu pergi berlibur selama 1-2 hari, maka penyesalannya ya hanya 1-2 hari itu. Dia tidak dapat menikmati liburan selama 1-2 hari itu, ya paling dia cuma diejek aja sama teman-temannya, diketawain begitu. Dia tidak bisa menikmati liburan, dia tidak suka, tidak senang, temannya yang senang gitu kan. Nah, mengapa? Karena dia tidak ngerti, tidak tahu maksud dan tujuan kepergiannya itu bersama teman-teman, sehingga dia tidak dapat mengantisipasi segala sesuatu atau mempersiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan, dibutuhkan selama liburan itu. Jadi liburan menjadi tidak menyenangkan bagi dia, tetapi menyenangkan bagi yang lain. Tapi itu baru sebuah liburan. Nah, itu bukan liburan, tetapi sebuah kehidupan. Akan pergi. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, sekalipun siapapun itu, kita tidak tahu kemana Tuhan itu mengajak, membawa kita pergi. Bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita yang tidak tahu dan tanpa tujuan semacam itu.
Sebuah kehidupan yang tanpa tujuan merupakan sebuah kehidupan yang sia-sia dan buang-buang waktu. Jika kita tidak tahu apa yang menjadi cita-cita kita, profesi kita kelak, bagaimana kita bisa memilih jurusan di dalam fakultas yang akan kita pelajari di situ. Jika kita tidak mengenal Allah mana yang sejati, bagaimana kita bisa beribadah kepada Dia? Jika kita tidak tahu tujuan hidup kita, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Tidak memiliki tujuan hidup bukan berarti kita akan mati, tetapi kehidupan kita itu akan berjalan secara rutinitas belaka. Lahir, besar, bekerja, menikah, memiliki anak, menjadi tua, dan kemudian meninggal. Bagaimana kita menghadapi penghakiman Allah? Tentu tidak akan siap, karena kita tidak pernah mempersiapkan. Kita mungkin terlibat di dalam pelayanan di gereja kita, tetapi ketika kita tidak tahu tujuan hidup manusia di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa melayani mereka? Maka pelayanan kita sebenarnya bukanlah sebuah pelayanan, melainkan hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan belaka. Di dalam pemikiran-pemikiran Yunani kuno, ada dua pemikiran besar yang selalu dipikirkan oleh filsuf-filsuf Yunani kuno, yaitu philosophy of being dan philosophy of becoming. Filsafat atau pemikiran tentang siapa diri kita, asal-usul kita dari mana, dan yang satu lagi, filsafat atau pemikiran tentang ke arah mana tujuan hidup kita di masa mendatang. Kita hidup itu nanti dibawa kemana? Tujuan akhirnya apa? Ada pikiran-pikiran yang mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tetapi ada juga yang menolaknya. Yang percaya adanya kehidupan setelah kematian, mereka berjalan hidup berdasarkan ide kekekalan yang dia percayai. Ketika misalnya intelektualitas yang mendapatkan bagian di dalam kekekalan, maka mereka akan mengejar pengetahuan. Jika perbuatan baik adalah syarat untuk hidup kekal, maka mereka akan mengejar perbuatan-perbuatan baik. Nah, jika mereka tidak mempercayai adanya kehidupan kekal, maka mereka hidup mengejar kesenangan di dalam dunia ini saja, mumpung saya masih hidup di dunia ini. Pemikiran tentang masa depan dan tujuan hidup mempengaruhi kita itu diciptakan. Kita bukan makhluk yang kekal sama seperti Allah yang ada sebelum dunia dijadikan. Kita makhluk yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita ini ciptaan. Baru ada ketika Allah menciptakan kita. Kita baru hidup ketika Allah memberikan kehidupan bagi kita. Maka akan sangat logis jika kita kemudian menyimpulkan dan percaya bahwa kehidupan ini sangat bergantung dan memiliki relasi yang erat dengan Allah yang menciptakan kita. Pertanyaannya kemudian adalah, untuk apa Allah itu menciptakan manusia, menciptakan kita? Apakah karena Allah butuh manusia untuk melayani Dia? Allah tidak butuh dilayani. Allah tidak membutuhkan siapapun dan tidak membutuhkan apapun. Dia cukup di dalam dirinya Dia sendiri. Jadi untuk apa Allah menciptakan manusia? Begitu kan? Apakah untuk karena iseng? Jika hanya karena iseng, untuk apa Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia yang berdosa? Binasakan aja semua, dia bikin baru lagi. Bisa kok. Tidak ada yang mau membayar mahal untuk sebuah keisengan. Tetapi ketika Allah mau menyelamatkan kita, itu berarti dia memiliki maksud dan tujuan atas kehidupan dan atas keselamatan kita. Di dalam katekismus singkat Westminster dituliskan pelajaran pertama, pertanyaan pertama, what is the chief end of man? Dijawab, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Apakah tujuan hidup utama dari manusia? Tujuan hidup yang utama dari manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Mari kita renungkan satu kalimat ini, memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Di dalam Yesaya 43 ayat 7 yang tadi kita baca dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan akan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Setiap orang yang ditebus oleh Allah di dalam Kristus diciptakan untuk kemuliaan namanya. Ketika kita diciptakan untuk kemuliaan nama Allah, maka artinya kehidupan kita itu hanya bisa dinilai dan diarahkan oleh Allah. Seorang membuat mobil dengan maksud untuk kenyamanan penumpangnya, maka mendesain interior mobil tersebut dengan indah
Tetapi jika kemudian mobil itu digunakan untuk mengangkut barang, dia tidak akan kasih itu TV, tidak akan kasih jok mobil yang seperti sofa dan sebagainya. Dia akan buat box untuk mengangkut barang, Jadi setiap mobil didesain gitu kan, dengan maksud dan tujuan untuk apa mobil itu tersebut dibuat. Kita diciptakan dan didesain untuk sebuah maksud dan tujuan yang indah, yaitu memuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa memuliakan Allah itu adalah sesuatu yang indah, kalau memuliakan diri itu baru indah. Beberapa waktu yang lalu kita pernah merenungkan bagaimana seseorang yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain itu dapat menikmati kehidupan yang dimanfaatkan oleh orang lain, yang dieksploitasi oleh orang lain. Nah, jika kita memikirkan hal semacam ini dari sudut pandang manusia yang berdosa, tentu saja pemikiran ini ada benarnya, gitu kan? Kita dieksploitasi untuk egoisme orang lain. Dan tentu kita tidak bisa menikmati hidup dan model kerja paksa kolonialisme zaman dulu. Tetapi Allah bukan Allah yang semacam penjajah pada masa kolonialisme yang terkenal dengan Rodi dan Romusannya. Ketika dia menciptakan kita untuk kemuliaan namanya, dia tidak mengeksploitasi kita, tetapi dia memberikan kasih kepada kita sehingga kita merasakan kasihnya dan memuliakan namanya. Lalu yang kedua, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan juga, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di dalam ayat tersebut ada satu frase, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah, garis bawahi itu, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi perbuatan apa yang harus kita beritakan? Perbuatan-perbuatan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang telah meraksakan terlebih dahulu perbuatan Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang, baru kita memberitakan perbuatan-perbuatan itu kepada orang lain. Jadi yang kita beritakan adalah perbuatan Allah yang sudah kita alami terlebih dahulu, perbuatan Allah yang sudah kita nikmati, yang membuat kita sukacita itu terlebih dahulu, baru kita bisa memberitakan. Makanya dikatakan Injil yang tidak dihidupi tidak dapat diberitakan. Apa sih yang paling diinginkan ketika seseorang itu terjebak di dalam sebuah tempat yang sangat gelap? Tentunya dia menginginkan terang, bukan? Jadi ketika kita berjalan dalam sebuah kegelapan, lalu kita melihat ada sebuah terang di satu arah tertentu, kita cenderung akan memilih arah di mana terang itu ada. Kita tidak akan meninggalkan terang itu. Nah, ketika kita merasakan terang Tuhan, kita mendapatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Orang berdosa sih sebenarnya tidak menginginkan terang meskipun dia membutuhkan terang. Tetapi ketika kita merasakan terang itu, ketika kita menikmati terang itu, kita baru tahu bahwa inilah yang seharusnya kita butuhkan dan kita inginkan, yang seharusnya kita nikmati, dan kemudian kita memberitakan terang itu. Jadi memberitakan perbuatan Allah, memuliakan Allah bukanlah sebuah paksaan. Kita melakukannya dengan sukarela dan sukacita. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya. Kita manusia itu cenderung untuk memberitahukan tempat makanan yang enak yang pernah kita datangi. Kita menceritakan film yang bagus yang pernah kita tonton. Kita tidak dibayar untuk mempromosikan makanan tersebut. Kita tidak dibayar, dikontrak untuk mempromosikan film tersebut. Tetapi kita mempromosikannya, menceritakannya kemana-mana. Mengapa? Karena kita mengalami kesenangan ketika kita makan. Ketika mengalami sukacita, kekaguman ketika kita menonton film itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita menikmati dan bersukacita atas keselamatan yang Tuhan terima, yang Allah berikan dan yang kita terima dari Allah?
Kalau kita tidak merasakan sukacita, kita tidak menikmati kehidupan yang ditebus oleh Allah, bagaimana bisa kita dapat memuliakan Allah? Sulit. Nah, kita memberitakan yang pertama ya sukacita. Sukacita yang telah Allah limpahkan di dalam Kristus. Sukacita yang telah kita alami sebelumnya. Ada sukacita ketika kita mengenal Kristus. Paulus adalah satu teladan sukacita yang besar ketika dia berjumpa dengan Kristus. Bahkan Paulus bersedia meninggalkan segala sesuatu di dalam hidupnya yang lama yang tidak sesuai dengan panggilan hidupnya yang baru. Bahkan dia menganggapnya sampah. Karena apa? Karena sukacita pengenalan akan Kristus yang dia jumpai, yang dia kenal itu jauh lebih besar daripada apa yang dunia berikan kepada dia. Tujuan hidup Paulus berubah ketika dia berjumpa dengan Kristus. Aku melupakan segala sesuatu yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3, 13, 14. Jadi apa semangat Paulus ini? Semangat Paulus ini untuk hadiah. Apakah Paulus dimotivasi untuk memperoleh hadiah? Apa sih hadiah yang dikejarnya itu? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bukankah Paulus telah mengalami panggilan itu ketika dia bertobat? Bukankah itu berarti dia sudah menerima hadiah itu sebenarnya? Dia sudah menerima panggilan surgawi, dia sudah berada di dalam Kristus. Nah, ini yang disebut konsep already but not yet. Sudah tetapi belum. Paulus telah memperolehnya. Begitu kan Filipi 3, 12-13a. Tetapi dia akan menerima penggenapannya di masa mendatang. Dan Paulus hidup di dalam mengejar penggenapan itu. Hidup di dalam menyelesaikan panggilannya, merasakan kegenapan panggilan itu suatu ketika kelak. Paulus telah merasakan sukacita. Maka dia mengejarnya lebih lagi dan lebih lagi. Coba, kalau kita merasakan sukacita senangnya menerima banyak uang, gitu kan, tidak salah. Tetapi jadi masalah adalah kemudian kita cenderung untuk mengejar uang itu lebih lagi. Nah, itu yang masalah. Maka kakak sepupu saya mengatakan ketika saya mau bekerja, belum lulus kuliah, dia bilang janganlah. Karena dia punya pegawai, terus kuliah, terus bekerja kepada dia. Karena itu anak buahnya sudah merasakan enaknya dapat gaji, gitu kan. Jadi dia lebih fokus kepada pekerjaannya dibanding kuliahnya. Ya tidak selesai-selesai gitu. Akhirnya saya yang jadi itu kan, saya tidak boleh kerja begitu. Nah, kenapa kita mengejar sesuatu? Karena kita sudah mencicipi sukacita. Ketika sesuatu yang kita kejar itu kita dapatkan dan kita mengejarnya lebih lagi. Tidak salah. Paulus sudah merasakan sukacita yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan Kristus. Maka dia mengejarnya lebih lagi. Ketika kita merasakan sukacita di dalam Kristus, apa sih perilaku kehidupan yang kemudian nampak? Kita lebih lagi ingin mengenal Kristus. Ketika kita tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, kita tidak mau mendalami firman Tuhan, karena barangkali kita tidak merasakan sukacita berjumpa dengan Tuhan, atau barangkali kita belum berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Lalu yang kedua, dorongan memuliakan Allah adalah rasa syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti seseorang yang memperoleh kesempatan bekerja atau belajar. Dia akan bekerja dan belajar dengan keras. Memuliakan Allah itu adalah ungkapan syukur. Ibrani 13 ayat 15, di situ dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi bagaimana seseorang dapat bersyukur tanpa bersukacita? Ya tidak bisa, gitu kan. Maka sukacita dan ungkapan syukur di dalam memuliakan Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ungkapan syukur tanpa sukacita itu lip service, kepalsuan dari yang diucapkan di mulut bibir
tapi bukan dari hati. Tetapi sukacita tanpa ucapan syukur, tanpa ungkapan syukur kepada Allah adalah sebuah pengabaian bahwa Allah yang memberikan sukacita itu. Ketika kita merasa bersukacita, kita merasa bersyukur, kembalikan itu kepada Allah yang kita yakin dan percaya pasti itu benar, Dia yang memberikan sukacita itu di dalam hati kita. Yang ketiga dari dorongan memuliakan Allah adalah karena itu panggilan eksistensi kita. Kita itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Maka kita lagi panggilan, tapi sebuah panggilan yang muncul dari sukacita kita ketika kita berjumpa Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dan panggilan itu tidak hanya ada di dalam gereja saja, tidak hanya berlaku di dalam gereja saja atau di dalam komunitas-komunitas Kristen saja, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Dikatakan di situ, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kapan kita memuliakan Allah? Bahkan ketika kita makan atau kita minum sehari-hari aja kita harus melakukannya untuk memuliakan Allah. Kenapa? Karena tidak ada satu dimensi kehidupan pun yang tidak dikuasai oleh Allah. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah untuk kemuliaan Allah. Termasuk ketika kita minum, ketika kita tidur, ketika kita berolahraga, terlebih lagi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang sengaja Allah menceritakan Injil dan masa surat. Dan itu yang terjadi dan dialami di dalam kehidupan jemaat Korintus. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa makan bekas persembahan berhala itu sebagai sebuah kenajisan. Orang Kristen kok makan bekas persembahan berhala gitu. Meskipun persembahan-persembahan berhala itu dijual di pasar sebenarnya dan mereka membeli, tapi mereka semua tahu ini bekas dari persembahan berhala. Dan itu kemudian dianggap sebagian orang menjadi batu sandungan. Maka Paulus menasihatkan jika itu yang terjadi, sebaiknya jangan dimakan terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya hal itu dibenarkan. Makanan bekas persembahan berhala itu tidak dosa. Itu yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 10, 23 sampai 33. Jadi ketika makan persembahan berhala itu menghalangi kita untuk menjadi kesaksian, maka sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu. Sekali lagi meskipun hal itu diperbolehkan. Tetapi jika itu tidak membangun orang lain, maka tunda dulu. Kita berikan mereka pengertian yang benar tentang apa itu makan, apa itu minum. Yang menajiskan bukan makan bekas persembahan berhala. Yang menajiskan hidup kita adalah ketika kita menyembah berhala itu. Nah, di dalam setiap detil kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Dari selama pandemi ini kita nongkrong-nongkrong, memperbesar potensi kita untuk tertular dan menularkan kepada orang lain. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena itu tidak menjadi berkat dan tidak memuliakan Tuhan. Akhirnya jika kemudian terjadi resiko, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa ini adalah membantu pemerintah untuk menangani pandemi ini sesegera mungkin. Sekecil apapun yang kita lakukan, gitu kan, menjaga keamanan, menjaga kesehatan, menghambat penularan dan sebagainya adalah satu bentuk sumbangsih kita di dalam masyarakat kita, dan itu memuliakan Tuhan. Termasuk bahkan melakukan kebaktian ibadah onsite sekalipun kita harus hati-hati. Jika itu beresiko, ya sebaiknya tidak dilakukan untuk sementara waktu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari memuliakan Allah, bagian dari berusaha menjadi berkat dan kasih bagi orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa harga yang harus kita bayar untuk Pemazmur dalam Mazmur 73, 25, 2. Dan ada padaku di surga selain engkau. Itu kalimat retoris jelas. Maksudnya selain engkau, selain Tuhan tidak ada lagi yang kuingini di surga. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi Tuhan bukan saja hanya diinginkan oleh pemazmur di surga, tetapi pemazmur juga menginginkan Tuhan, menginginkan Allah
di bumi. Artinya apa? Entah itu di surga, entah itu di bumi. Satu-satunya yang diinginkan oleh pemazmur adalah mengenal Tuhan, adalah bersama-sama dengan Tuhan, baik di surga maupun bersama-sama dengan Tuhan ketika dia masih di bumi. Lalu selanjutnya dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Di bait yang ke-28 dikatakan demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mengapa pemazmur menyukai dekat dengan Allah? Mengapa pemazmur ingin bersekutu dengan Allah? Karena dia ingin menceritakan segala pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi mengapa saya datang kepada Allah? Mengapa saya ingin merasakan berrelasi dengan Allah? Mengapa saya ingin merasakan kasih Allah? Karena saya ingin memberitakan kasih-Nya. Karena saya ingin memberitakan perbuatan-perbuatannya. Kenapa saya datang kepada Allah? Karena dengan satu maksud dan tujuan, saya ingin memuliakan Dia. Pemazmur mengejar relasi yang dekat dengan Allah agar dia dapat memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah adalah sebuah sukacita yang benar-benar dikejar oleh orang-orang percaya. Berapa harganya? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Pemazmur membayar harga dengan seluruh hidupnya untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk apa? Supaya dia bisa memuliakan Tuhan. Mengapa pemazmur sedemikian berani membayar harga? Karena dia tahu panggilan hidupnya. Dan terlebih lagi karena dia sudah merasakan sukacita di dalam hidupnya. Dan dia ingin merasakan sukacita itu lebih lagi. Bukan Allah yang harus membayar kita ketika kita memuliakan Dia. Bukan. Tetapi sebaliknya, kitalah yang seharusnya membayar harga supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Harga supaya dia bisa dimuliakan. Harga itu supaya kita bisa memuliakan Dia selama-lamanya. Dan itu adalah seluruh hidup kita yang harus dipersembahkan dengan penuh sukacita sebagai bentuk syukur kepada Allah yang menciptakan dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Allah telah menciptakan kita sebagai ciptaan yang mulia. Allah menyelamatkan kita dengan tujuan yang mulia. Mari kita jalani setiap langkah kehidupan kita, hari lepas hari, untuk memenuhi panggilan itu dengan penuh sukacita. Sukacita di dalam memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita yang indah. Ketika kita menjadi bagian dari kemuliaan Allah di dalam rencananya. Ketika kehidupan kita memancarkan kemuliaan Allah di dalam setiap langkah, tutur kata, dan perbuatan kita hari lepas hari. Mari kita penuhi panggilan hidup kita. Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Keraton surga yang mulia, kami mohon ampun seringkali kami tidak memuliakan Allah. Dan ketika kami mencoba memuliakan Allah sekalipun melakukan perbuatan-perbuatan baik, kami tidak melakukannya dengan sukacita. Bahkan kami melakukannya untuk kemuliaan diri kami sendiri. Tapi saat ini kami sadar Tuhan bahwa kami tidak diciptakan dan diselamatkan untuk hal yang demikian. Kami diselamatkan. Tuhan membayar harga darah Kristus yang mahal agar kami kembali kepada tujuan hidup kami yang semula, yaitu memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, karena Tuhan sudah berkenan menyelamatkan kami dari segala dosa. Ubah hati dan pikiran kami, ubah seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bisa
kita mengulangi pelanggaran kita mampu mengamankan aku dari awal dan Terbit ini. Oh, iya. Thank you guys. God bless. Nggak kedengeran gue suaranya. Orang biasa. Emang kenceng banget.